salam sehat untuk kita semua. Pada layanan bimbingan dan konseling hari ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari dan disenangi oleh teman. Dan untuk layanan hari ini, Ibu akan memberikan layanan informasi bidang bimbingan sosial. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana cara siswa mampu mencari dan disenangi oleh teman. Dan nilai yang ingin dicapai pada pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama, nilai kemandirian. Siswa diharapkan mampu mengambil inisiatif untuk mempersiapkan diri, berdiri sendiri, mencari teman. Yang kedua, nilai kasih sayang. Siswa diharapkan mampu saling menyayangi teman sebaya dan memberikan kebahagiaan satu sama lain. Nah, kita masuk pada pembahasan kita. Bagaimana caranya agar kita punya banyak teman? Yang pertama itu menciptakan interaksi. Menciptakan interaksi misalnya contohnya kalau kita bertemu dengan teman baru atau teman kita yang ada dalam kelas atau siapapun itu kita memberikan salam. Paling tidak ada interaksi, mengucapkan salam kepada mereka, selamat pagi, selamat siang, bagaimana kabar? Itu adalah salah satu contoh interaksi. Yang kedua, bersikap menyenangkan, baik hati dan penuh perhatian. Siapa sih yang tidak mau berteman dengan orang yang menyenangkan, baik dan penuh perhatian? Saya rasa kalau kalian menjadi pribadi yang seperti ini, pasti kalian punya banyak teman. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan orang lain. Keempat, menyediakan dukungan sosial. Dukungan sosial ini misalnya seperti kalian punya sosial media, kalian punya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Jadilah teman yang bisa menyimpan rahasia. Jadilah teman atau sahabat yang bisa menjaga rahasia, yang bisa menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Kalau kita berada di sampingnya, di samping kalian, kita merasa nyaman ya. Jadilah pendengar yang baik, yang bisa menjaga rahasia. Nah, ada juga cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah perilaku psikologis. Contoh pribadi yang sering berburuk sangka, memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri, bertingkah laku kasar, memaki, membicarakan keburukan teman, menyebarkan berita bohong, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap diri yang negatif, selalu berpikiran negatif, pesimis ya. Yang ketiga, agresi fisik dan agresi verbal. Kalau agresi fisik ini berat kaitannya dengan mungkin pribadi atau seseorang yang suka berkelahi atau memukul. Nah, pasti siapa yang mau berteman dengan orang yang suka memukul? Pasti tidak ada ya. Yang kedua, agresi verbal itu maksudnya contohnya memaki, mencaci maki, melukai hati seseorang, melukai orang lain dengan kata-kata, ya, dengan ucapan, dengan kata-katanya. Ya, begitu penjelasannya. Nah, sekarang juga Mem akan menjelaskan bagaimana cara menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Yang pertama, menyingkirlah. Kedua, ya ini hampir sama ya, jauhi teman yang melakukan tekanan padamu. Ketiga, bersikaplah seakan-akan teman yang sedang menekanmu tidak serius dengan apa yang dia lakukan agar tetap tenang dan berpikir rasional, masuk akal ya. Keempat, tolak dengan kalem dan tegas. Kalem maksudnya kita menolaknya dengan halus ya. Kelima, tolak dan berikan alasan. Keenam, tolak dan urutkan nilai dan keyakinan yang kamu pegang. Contoh dalam artian misalnya maaf kalau di agama saya itu dilarang untuk melakukan hal ini. Maaf kalau di keluarga saya atau kami dilarang melakukan hal yang begini. Ya, tolak dengan urutan nilai atau keyakinan kamu. Oke? Ketujuh, tolak dan ingatkan temanmu tentang konsekuensi perbuatan tersebut. Contoh misalnya ada temanmu yang mengajak untuk pergi bolos atau melakukan hal negatif, kamu bisa menolaknya dan memberikan konsekuensi. Kalau kita melakukan hal ini pasti nanti dampaknya akan begini. Kedelapan, tolak dan ganti topik pembicaraan. 9,
tolak dan tawarkan alternatif positif. 10. Tolak sambil melempar humor, bercanda ya. Ke-11, tolak dan lakukan tekanan pada temanmu. Ke-12, utarakan perasaanmu. Kalau memang kamu tidak suka, kamu bisa mengutarakan bahwa maaf saya tidak bisa, tidak sesuai dengan isi hati saya. 13, manfaatkan orang tuamu sebagai alasan. Ya, bisa bilang, oh maaf orang tua saya tidak bisa mengizinkan untuk pergi ke situ. Maaf orang tua saya tidak mengizinkan untuk melakukan hal ini. Ya, itu bisa menjadi alasan ya. Ke-14, tegaslah pada pendirianmu sendiri. Ke-15, lawan temanmu. Tapi Mem berharap lawannya ini dalam hal positif ya. Kamu bisa tegas bahwa maaf saya tidak bisa. Jangan kamu ke temanmu atau ke sahabatmu bilang iya, padahal kamu tahu bahwa itu tidak baik. Ya. Nah, hari ini cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang bagaimana cara mencari dan disenangi oleh teman. Nah, dari penjelasan Ibu kira-kira mungkin kalian punya cara lain ya dalam mencari teman ya atau supaya disenangi oleh teman. Nah, sekarang kalian bisa dituliskan di buku catatan kalian ya. Yang pertama itu, nomor 1 itu, bagaimana cara kalian mencari teman atau supaya disenangi teman. Ya, nomor 1 ya, Mem ulangi. Bagaimana cara kalian mencari dan disenangi oleh teman. Versi kalian ya, sempat kalian punya cara lain. Yang kedua, pernahkah kamu diajak melakukan hal negatif oleh temanmu atau sahabatmu? Jika pernah dan kamu menolaknya, kira-kira bagaimana cara kamu menolak ajakan temanmu tersebut? Ya, Mem ulangi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pernahkah kamu diajak melakukan hal negatif oleh temanmu atau sahabatmu? Jika pernah dan kamu menolaknya, bagaimana cara kamu menolak ajakan temanmu tersebut? Kalian tulis di buku catatanmu, ya. Minggu depan kita akan sama-sama membahasnya. Pada pertemuan minggu depan ya, kita akan sama-sama membahas lewat Zoom. Jadi minggu depan Mem tidak akan menyajikan materi, tapi kita akan Zoom bersama untuk membahas tentang materi kita hari ini mengenai bagaimana cara mencari dan disenangi oleh teman. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari Mem. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Dah.